in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Adik. Terima kasih telah hadir pada penyuluhan hari ini. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bila Salsa Zara Akbar, mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 25105161200011. Teruntuk Ibu, Bapak, dan Adik dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Saya nama Badasari. Oh ya. Saya Kuno. Saya Biskara. Oke, hari ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sampah dapur, khususnya limbah buah. Kita semua pasti sering mengkonsumsi buah dan kulitnya biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Padahal limbah ini bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk ramah lingkungan dan juga bisa dipakai kembali di rumah. Produk yang akan kita bahas ini namanya ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan yang dibuat dengan sederhana dari kulit buah, gula, dan air. Hasilnya nanti bisa kita gunakan untuk banyak hal, mulai dari pembersih alami, pupuk cair, bahkan pengurai saluran air. Jadi melalui penyuluhan ini harapannya Bapak, Ibu, dan Adik bisa mengenal alternatif sederhana untuk mengolah sampah rumah tangga agar lebih bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Jadi di sini saya ingin memberitahukan apa itu ekoenzim. Ekoenzim itu adalah cairan hasil fermentasi dari limbah organik seperti kulit buah atau sayuran yang dicampur dengan gula dan air. Cairan ini berwarna coklat tua dengan aroma khas asam manis. Ekoenzim dikenal sebagai produk ramah lingkungan karena bisa dihasilkan dari bahan-bahan sederhana yang sering kita buang sehari-hari. Untuk manfaatnya sendiri, ekoenzim itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Cairan ini dapat digunakan sebagai pembersih alami untuk lantai, untuk dapur, maupun kamar mandi. Selain itu, ekoenzim juga bisa berfungsi sebagai pestisida organik untuk tanaman sehingga lebih aman dibandingkan pestisida kimia. Tidak hanya itu, ekoenzim juga mampu mengurai kotoran di saluran air sekaligus mengurangi bau tidak sedap. Dengan begitu, penggunaan ekoenzim secara langsung membantu mengurangi jumlah sampah organik rumah tangga. Teruntuk bahan yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim itu bisa didapatkan dengan mudah. Kita hanya membutuhkan limbah buah seperti kulit jeruk, nanas, apel, atau pepaya. Selain itu, bahannya juga gula merah atau gula pasir yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk proses fermentasinya. Bahan terakhir yang diperlukan adalah air bersih serta wadah plastik atau botol yang dapat ditutup rapat. Untuk perbandingan bahannya itu bisa menggunakan rumus 1:3:10, yaitu 1 bagian gula, 3 bagian limbah buah, dan 10 bagian air. Perbandingan ini penting diperhatikan agar proses fermentasi berhasil dan menghasilkan ekoenzim yang berkualitas baik. Untuk cara pembuatannya, langkah pertama adalah kita memasukkan gula, air, dan limbah buah ke dalam wadah sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Setelah semua bahan dimasukkan, tutup rapat wadah tersebut, tetapi tetap sisakan sedikit ruang untuk udara. Selanjutnya, simpan wadah di tempat yang teduh selama kurang lebih 3 bulan. Selama proses fermentasi berlangsung setiap 1-2 minggu sekali, buka sebentar tutup botol untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi agar wadah tidak meledak. Setelah 3 bulan, cairan ekoenzim siap untuk digunakan. Contoh pemakaiannya itu bisa digunakan secara sederhana, bisa dipakai untuk membersihkan lantai, jadi bisa pengganti lipo. Terus habis itu cairan ini juga bisa disiram langsung ke tanah atau tanaman sebagai pupuk organik cair. Dengan pemanfaatan yang beragam, ekoenzim bukan hanya untuk bermanfaat sebagai rumah tangga, tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Untuk Ibu, Bapak, dan Adik, saya di sini membuka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada yang tidak dipahami. Apakah ada yang ingin ditanya? Ada. Saya bertanya tentang kegunaan ekoenzim ini untuk jadi pupuk bisa ya?
Untuk jadi pupuk, ya bisa Ibu. Bisa ya. Nah, misalnya ini berbahaya ya kalau misalnya ada yang terminum gitu, berbahaya nggak buat kesehatan? Kali-kali aja dulu. Jadi ekoenzim itu prosesnya itu berasal dari fermentasi yang kadang itu menghasilkan ada aroma asam. Fermentasi itu tuh berfungsi bisa untuk pembersih lantai, pembersih segala kamar mandi. Jadi sepertinya kurang bisa sebagai untuk konsumsi kita sehari-hari ya. Karena ekoenzim ini bisa kita olah juga sebagai hand sanitizer bisa Ibu, sebagai sabun pun bisa. Oh, buat sabun bisa, Ya. buat nyuci bisa. Ya bisa. Oh ya, berarti bisa buat nyuci. Ya. Kakak tahu kan kalau penemunya ekoenzim? Untuk penemu ekoenzim sendiri, namanya itu Dr. Sukon Pumpanfong yang berasal dari Thailand. Jadi beliau itu adalah pakar pertanian organik dan petani Asosiasi Pertanian Thailand pada tahun 2003. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak, Ibu, dan Adik? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya memberi kesimpulan pada video penyulam. Jadi, ekoenzim adalah cairan ramah lingkungan yang mudah dibuat dari limbah buah. Selain mengurangi sampah, cairan ini juga bermanfaat untuk rumah tangga dan juga tanaman. Mari kita mulai dari rumah sendiri dengan mencoba membuat ekoenzim karena langkah kecil kita bisa berdampak besar bagi lingkungan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Bapak, Ibu, dan Adik. Semoga penyuluhan ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Semoga Terima kasih sukses. Adik.